Oke, baik teman-teman semua. Saya ingin menanggapi semua komentar teman-teman yang ada di sosial media, dalam hal ini media sosial Facebook. Jadi menyangkut postingan saya di sosial media, dalam hal ini sosial media Facebook, itu postingan saya tersebut mendapat tanggapan yang ya bisa dibilang pro dan kontra. Saya tidak berniat untuk membuat masyarakat Flores Timur menjadi panik atau khawatir dengan postingan saya tersebut. Paling kurang postingan saya tersebut tujuannya adalah positif, menyangkut 9 pintu keluar masuk di Flores Timur yang saya sampaikan pada postingan saya tersebut. Artinya bahwa yang perlu kita masyarakat Flores Timur ketahui bahwa Flores Timur tidak ada coronavirus. Flores Timur tidak memiliki coronavirus atau COVID-19 tersebut. Artinya begini, ketika kita menyuarakan untuk tinggal di rumah, hindari keramaian, jaga jarak. Kenapa di postingan saya itu saya sampaikan percuma? Ya karena memang percuma. Kenapa sampai kata percuma itu saya tekankan dalam postingan saya? Karena apa? Ketika kalian menganjurkan masyarakat untuk stay home, tetap tinggal di rumah. Ketika kalian menganjurkan masyarakat untuk tetap jaga jarak, tinggal di rumah selama 14 hari. Nah, ini saya mesti luruskan. Ketika Anda, masyarakat Flores Timur, tinggal di rumah selama 14 hari, di hari keempat kemudian ada lagi pesawat yang masuk, maka kita hitung lagi kembali ke nol. Kita menghitung lagi kembali ke hari pertama. Karena apa? Ada orang dari luar, dari daerah yang terkena dampak coronavirus, datang masuk ke Flores Timur. Otomatis, kalau setiap pesawat yang masuk seperti itu, apalagi setiap hari, pesawat tetap masuk ke dalam Flores Timur, pagi dan sore, maka kemungkinan besar untuk virus dari luar itu hadir ke sini. Mengenai tim Satgas yang dibentuk oleh pemerintah, saya satu orang yang sangat support, saya satu orang yang sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah daerah karena sudah menyiapkan tim Satgas. Tetapi dalam tanda kutip saya harus sampaikan bahwa apa? Teman-teman yang ada di sana, mereka pergi meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Mereka meninggalkan suaminya di rumah untuk pergi di sana sebagai apa? Garda terdepan di Kabupaten Flores Timur untuk menangani masuknya coronavirus. Tetapi apa? Mereka pergi dengan kurangnya ADP, dengan pakaian seadanya, dengan masker, dan kebanyakan saya lihat di sana mereka hanya pergi dengan menggunakan masker dan juga kaos tangan. Apakah itu bisa menjamin mereka tidak terjangkit? Padahal mereka ada di garda terdepan kita. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa saya bilang sampai harus lockdown? Lockdown harus dilakukan ataupun tidak dilakukan, sekarang kembali ke pemerintah. Kalaupun lockdown tidak dilakukan oleh pemerintah, maka sediakan tempat karantina khusus di wilayah atau di satu daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Artinya ada alternatif. Yang saya sampaikan soal penutupan 9 titik pintu masuk yang ada di Flores Timur bukan berarti bahwa pasokan makanan, pasokan untuk logistik masuk ke dalam Flores Timur ditahan. Tidak. Penumpangnya tidak boleh hadir di sini, apalagi dari daerah-daerah yang terkena dampak coronavirus. Tetapi untuk pasokan makanan, logistik, alat-alat kebutuhan dari tim kesehatan untuk penanganan COVID-19 tetap dibiarkan masuk dengan pengawalan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan atau tim Satgas yang sudah dibentuk. Kalau tim Satgas dibentuk, kalau tim semua itu dibentuk, tetapi saat di sana, saat mereka turun di lapangan, di bandara dan juga di pelabuhan, tidak menutup kemungkinan ketika mereka datang di sana dengan tidak menggunakan pakaian yang lengkap, dengan APD yang lengkap, standar penanganan coronavirus, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman yang turun ke lokasi tersebut terkena dampak dari coronavirus itu sendiri. Postingan saya itu bukan ingin membuat teman-teman atau masyarakat Flores Timur jadi resah, takut. Bukan tujuan saya untuk membuat masyarakat panik. Tetapi itu adalah jalan terbaik. Ingat teman-teman bahwa coronavirus itu tidak ada di Flores Timur.
COVID-19 tidak pernah ada di Flores Timur. Kenapa sampai ada di Flores Timur? Karena akses itu masih dibuka. Kalaupun nanti ada yang masuk ke sini, untuk sementara belum terlambat. Karena kita di sini belum ada orang atau masyarakat yang terkena dampak dari penyakit berbahaya ini. Ini hal yang sederhana, tetapi tolong dipikir dengan akal sehat. Jangan Anda pintar berkata-kata, ngomongnya saja luar biasa tinggi, tetapi dampaknya Anda tidak tahu. Pikir dampaknya seperti apa dulu. Satu orang saja masuk ke Flores Timur yang terjangkit coronavirus, maka satu Flores Timur bakal kena. Itu yang harus diingat, perlu diingat. Ada juga teman-teman di situ yang sampaikan bahwa penutupan bandara adalah haknya pemerintah pusat, adalah hak dari pemerintah pusat. Ingat teman-teman, badan jenis apapun, perusahaan jenis apapun yang ada di bawah daerah setempat, maka pemerintah daerah setempat punya wewenang, punya kuasa membuka ataupun menutup. Tentunya melalui koordinasi ke pemerintah pusat. Pertanggal 26 Maret kemarin, Bapak Bupati Kabupaten Sika sudah menyurati Kementerian Perhubungan dengan perihal, dengan tujuan menutup akses masuk di Kabupaten Sika, baik pelabuhan laut dan juga pelabuhan udara. Ini perlu diingat teman-teman semua. Tidak gampang. Virus ini sangatlah berbahaya. Sangat berbahaya. Sekali kita lengah, maka satu kabupaten akan hilang. Apa itu yang kita semua inginkan? Tidak. Penanganannya memang mudah. Menghindari penyakit ini memang mudah. Tinggal dirumahkan selama 14 hari, sering jemur di matahari panas, jaga jarak, cuci tangan. Mudah memang. Jadi untuk teman-teman semua, masyarakat Flores Timur, tujuan dari saya membuat video ini adalah agar pemerintah Kabupaten Flores Timur bisa mengambil langkah yang berdampak baik untuk masyarakat Flores Timur sendiri. Teman-teman harus ketahui bahwa himbauan dari pemerintah untuk stay home, tinggal di rumah, hindari keramaian, tujuannya cuma satu, yaitu memutuskan mata rantai dari penyebaran coronavirus atau COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk memutuskan mata rantai itu harus ada tindakan luar biasa dari Pemda Flores Timur untuk menutup pelabuhan udara dan juga pelabuhan laut. Kalau lockdown itu sendiri tidak dilakukan karena khawatir pertumbuhan perekonomian di Flores Timur menjadi berantakan, maka alternatif lain adalah pemerintah Kabupaten Flores Timur harus membuat satu tempat karantina yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga tidak membuat khawatir masyarakat Flores Timur lainnya. Kalau tempat karantina itu dibuat jauh dari pemukiman masyarakat, dan setiap penumpang kapal maupun pesawat yang datang di Kabupaten Flores Timur dibawa ke tempat karantina tersebut, maka masyarakat akan tenang dan damai. Masyarakat jelas tidak akan panik. Pengalaman kemarin ketika masuknya kapal Lambelu, KM Lambelu kemarin masuk di pelabuhan Larantuka, itu sangat-sangat meresahkan masyarakat. Karena apa? Kita tahu persis bahwa untuk ADP, pakaian, fasilitas kesehatan untuk standar penanganan COVID-19 itu sendiri masih jauh dari standar. Kasihan juga untuk teman-teman, keluarga, kakak adik yang ada dalam tim Satgas itu sendiri, yang turun langsung, yang terjun langsung ke lapangan di tempat di mana datangnya orang-orang dari luar daerah Flores Timur, yang pastinya akan terkena dampak lebih awal. Mereka yang kita bilang garda terdepan kita justru akan terkena dampak pertama dari virus corona itu sendiri. Dengan video ini, sudahlah teman-teman semua, saya tidak mengajak teman-teman untuk berdebat, tetapi mari kita melihat
apa hal penting yang harus kita lakukan? Coronavirus itu sendiri tidak ada di Flores Timur. Tapi kalau kita stay home, tinggal di rumah, jaga jarak untuk memutuskan mata rantai, percuma. Kenapa sampai saya bilang percuma? Karena orang dari luar tetap berdatangan. Orang dari luar Kabupaten Flores Timur tetap berdatangan. Orang di luar yang positif kena COVID-19, positif kena coronavirus, ketika dia mengkonsumsi obat pilek, obat batuk, maka itu tidak akan terdeteksi ketika demam atau panasnya menurun, dan maka dia tidak akan terdeteksi. Itu perlu kita ingat baik-baik. Ketika penumpang yang datang baik dari pelabuhan laut maupun pelabuhan udara diarahkan untuk ke tempat karantina tersebut, maka 14 hari kemudian mereka sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dan satu hal lagi yang juga mau saya sampaikan untuk teman-teman keluarga Tiutia kakak adik yang ada di Jakarta ataupun ada di luar sana, tolong jangan pulang kampung. Bukan jangan pulang kampung untuk selamanya, bukan. Tetapi jangan pulang kampung sampai situasi ini benar-benar kondusif. Sehingga apa? Jangan sampai kalian satu orang yang pulang akhirnya membuat keluarga, teman-teman, orang-orang yang kalian sayang terkena dampak juga dari virus itu sendiri. Jadi baiklah teman-teman, keluarga, Tiutia, kakak adik yang ada di Jakarta dan juga yang ada di luar sana, tetap tinggal di tempat, tetap tinggal di rumah sampai situasi benar-benar kondusif. Setelah itu baru teman-teman, keluarga, Tiutia, kakak adik semua kembali ke Flores Timur. Dengan begitu memutuskan rantai penyebaran coronavirus masuk ke dalam Flores Timur bisa kita buat. Sekian dulu video saya, dan semoga pemerintah Kabupaten Flores Timur bisa mengambil langkah yang positif untuk menyelamatkan semua kita masyarakat Kabupaten Flores Timur. Terima kasih.